Berlatar di negara Cina pada zaman perdinastian, kisah diawali dengan memperlihatkan sepasukan militer khusus kekaisaran yang dipimpin oleh seorang jenderal perang bernama Su Qian, sedang dalam misi penyelamatan sang kaisar yang diculik oleh kelompok pemberontak di Menemesi. Itu berjalan lancar, sesuai rencana berkat SC yang sukses mengkoordinir seluruh pasukannya. Sebagai bentuk rasa terima kasih atas jasa Su Qian yang berhasil menyelamatkannya, Kaisar pun berniat menjadikan Su Qian sebagai gubernur di wilayah Provinsi Jawa Barat. Namun karena tugasnya dianggap terlalu berat, dan lagian, Su Qian tidak terlalu suka dunia perpolitikan. Ia pun langsung menolaknya dengan alasan ingin hidup bebas sebagai rakyat biasa. Selesai bertemu dengan Kaisar, Su Qian pun menemui kakak iparnya yang bernama Yuan. Ini bebenguknya, kepala botak blontos seperti paskol, tapi tidak ada rambut secuil di dekat telinga. Persis seperti Su Qian, Yuan ini sangat jago dalam hal pergelutan, namun memang dikenal dengan sifatnya yang temperamental. Alih-alih mengambil jabatan sebagai gubernur yang dihormati banyak orang, Su Qian memberikan kesempatan itu kepada Yuan kakak iparnya. Selain menganggap Yuan lebih cocok dengan jabatan itu, Su Qian juga memiliki maksud baik, ingin hidup biasa saja bersama istrinya, alias adiknya Si Wan, dengan membangun perguruan seni bela diri, bernama Wu, untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. 5 tahun setelah pensiun dari kemiliteran, kini Su Qian hidup bahagia bersama adiknya Yuan, yang bernama Xiaohing dan putra mereka yang masih kecil, bernama kita panggil saja Si Ujang. Sesuai rencana awal, yaitu ingin membangun perguruan seni bela diri, Wushu. Rencana itu benar-benar terrealisasi dengan sang ayah kandung Su Qian, yang memimpin langsung perguruan tersebut. Tepat saat Su Qian sedang menerima banyak murid baru di padepokan, muncullah Yuan yang datang ke rumahnya untuk menemui sang adik, yaitu Si Ying, dan keponakannya, termasuk si ayah, yang awalnya tampak terkejut, tapi akhirnya senang. Saat ini Yuan sudah menjadi seorang gubernur. Kulitnya tampak putih pucat, berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Entah karena kekurangan darah, atau keseringan suntik putih, dan minum kolagen. Tewing. Di momen itu, si ayah untuk kesekian kalinya meminta maaf atas kematian bapaknya Yuan, yang mati dibunuh oleh beliau sendiri. Dan meminta Yuan untuk melupakan masa lalu tersebut. Jadi dulu si ayah ini masih satu perguruan dengan bapaknya Yuan, namun karena bapaknya Yuan mempelajari jurus terlarang, yang disebut dengan tinju 5 racun, bapaknya Yuan pun berubah menjadi sosok yang jahat dan kejam, sehingga si ayah terpaksa menghabisi nyawanya jernih untuk mengakhiri kekejamannya. Dan bukannya belajar dari pengalaman bapaknya sendiri, Yuan Si Boloho ini malah mengaku sudah menyempurnakan jurus 5 racun tersebut. Rupanya selama ini, Yuan masih menyimpan dendam atas apa yang si ayah lakukan kepada bapaknya. Sehingga tak lama setelah Yuan membunuh si ayah, para anak buah pun menyeret Xiaoying dan Si Ujang yang akan berniat kabur di Men Yuan Sekenyon Kanyong, menebas tangan salah satu anak buahnya, karena sudah berani menyentuh adik kesayangannya. Tak berapa lama, Su Qian akhirnya pulang ke rumah dan menemukan semua saudaranya tewas, termasuk ayah kandung yang disayanginya, di mana 2 pendekar kembar utusan Yuan pun langsung menyerangnya, hingga terjadilah pertarungan seperti berikut ini. Kedua pendekar ini pun langsung kabur setelah tak berhasil mengalahkan Su Qian, di mana Yuan sendiri terlihat berada di tepi sungai yang deras untuk membuang abu mendiang ayahnya, sekaligus memberikan penghormatan terakhir. Setelah berhasil membalaskan dendamnya, hingga tak lama, muncullah kedua pendekar tadi yang ingin memberikan laporan bahwa mereka belum berhasil membunuh Su Qian. Menyadari semua anak buahnya takkan mampu mengalahkan Su Qian, Yuan pun turun tangan dengan melakukan duel langsung dengan Su Qian, di mana mereka melakukan pertarungan bela diri tingkat tinggi, sampai akhirnya, dan ya, Yuan ternyata sudah menjahit lapisan emas hitam pada tubuhnya, yang membuatnya tidak terang di kadek alias kebal senjata tajam. Namun, bagi seorang Su Qian yang sudah mencapai tingkatan bela diri yang cukup tinggi, tak sulit baginya untuk melakukan serangan, walau hanya dengan tangan kosong saja. Dan inilah jurus tinju 5 racun yang sangat terlarang. Barang siapa terkena serangan, ataupun sedikit sentuhan tangannya,
maka tubuh orang tersebut akan langsung terkena racun yang sangat mematikan. Sehingga saat Yuan akan menghabisi Su Chen, si Ujang pun langsung melindungi ayahnya, yang membuat Yuan segera menghentikan serangannya. Tapi meski begitu, Yuan tetap akan menghabisi Su Chen dengan cara melemparnya ke sungai Ciulan. Tak rela suaminya dipiceun kawalungan, si Ying pun langsung terjun menyusul, dan beruntung mereka berdua masih di tangtayungan. Su Chen dan Xiao Ying pun berhasil selamat setelah nyangsang di kayu yang ada di pinggiran. Dengan keteguhan hati seorang istri yang tulus mencintai suami, karena nafkah yang diberikan memenuhi standarisasi, Xiao Ying menarik suaminya menaiki tebing yang curam sampai akhirnya bertemu dengan seorang wanita gunung yang menolong mereka di saat kesusahan. Dia bernama, kita panggil saja si wanita gunung, seorang tabib sekaligus survivor yang sudah lama hidup menyendiri. Dengan teknik akupuntur yang ia kuasai, si wanita gunung pun mengobati Su Chen dengan jarum kecosnya. Bahkan, berhasil mengeluarkan separuh racun yang ada di dalam tubuhnya. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Su Chen dan Xiao Ying pun hidup berdua di pegunungan, sembari menunggu kondisi Su Chen pulih seperti semula. Selama itu pula anak mereka si Ujang dirawat dengan baik oleh Ewan pamannya. Dimasukkan ke sekolah negeri yang tak perlu bayar biaya apapun, agar menjadi orang berpendidikan, sehingga Xiao Ying dan Su Chen tidak terlalu khawatir dengan keadaan anak mereka berdua. Selama 3 tahun itu pula lah, Su Chen juga terus melatih fisiknya, agar bisa kembali ke kondisi prima. Yang semua itu Su Chen lakukan tidak lebih demi untuk bisa menyelamatkan putra mereka dari genggaman Yuan yang jahat dan borokok. Sementara itu, kita akan melihat Yan yang masih terus melatih jurus tinju 5 racunnya. Ternyata sumber racun yang ada pada jurusnya adalah berasal dari berbagai binatang beracun, mematikan, seperti kalajengking dan laba-laba. Untuk latihan, ia tidak menggunakan benda mati ataupun kelinci percobaan, melainkan memakai manusia asli, yaitu anak buahnya sendiri, untuk menguji coba jurus beracunnya tersebut. Dan sungguh, betapa teganya seorang Yuan ketika ia mengurung si Ujang agar ia tidak bisa kabur. Niatnya sebenarnya baik, ingin menjaga dan melindungi satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun, cara yang ia pakai adalah jelas salah. Dan itu justru malah menimbulkan penderitaan bagi si Ujang sendiri. Suatu hari, saat Su Chen sedang berlatih sangat keras, ia tak sengaja bertemu dengan 2 pendekar sakti mandraguda yang menguasai jurus meringankan tubuh. Sehingga Su Chen yang tertarik pun langsung mengejar mereka berdua. Dan entah ini hanya halusinasi, atau memang kenyataan, Su Chen tiba-tiba saja berada di sebuah lokasi yang kurang manuk akal. Ia ditantang bertarung dengan seorang dewa wushu, dengan tujuan untuk membangkitkan tingkat kepercayaan dirinya. Pulang-pulang, Su Chen sudah dalam kondisi babak belur. Ia pun menceritakan pertemuannya dengan 2 pendekar sakti di sebuah tempat yang aneh. Dan Xiao Ying pun percaya dengan ucapan sang suami, setelah melihat kondisi badannya yang penuh luka-luka. Malamnya, si wanita gunung pun melakukan kunjungan rutin untuk memeriksa kondisi terkini tubuh Su Chen. Sebagai tabib yang sudah puluhan tahun berkarir, si wanita gunung pun tahu betul jika kondisi fisik dan mental Su Chen sedang tidak baik-baik saja. Namun, Su Chen tetap kekeh yakin jika dirinya sudah sangat sehat. Bahkan, menceritakan tentang pertemuannya dengan 2 pendekar sakti yang ada di gunung tersebut. Tepat setelah Su Chen pergi ke kamar, si wanita gunung pun berbicara 4 mata dengan Xiao Ying untuk memberitahunya tentang kondisi mental Su Chen yang mungkin sudah sangat parah. Selain detak jantungnya tidak beraturan, si wanita gunung pun memberitahu bahwa di gunung ini tidak ada siapa-siapa kecuali mereka bertiga. Sehingga bisa dipastikan jika apa yang Su Chen percayai tidak lebih dari hanya ilusi yang ada di dalam kepalanya saja. Di hari selanjutnya, Su Chen kembali ke gunung kemarin dengan maksud untuk melanjutkan latihannya dengan Dewa Wushu, di mana kemampuan Su Chen perlahan-lahan mulai menunjukkan peningkatan dan kepikiran dengan ucapan si wanita gunung. Xiao Ying pun nekat menyusul suaminya di tempat ia biasa latihan. Oh, benar, ternyata Ying akhirnya jadi tahu bahwa suaminya
memang benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya, alias gelo. Penyebab kenapa setiap pulang ke rumah tubuhnya selalu babak belur, bukan karena latihan dengan dewa wushu, melainkan berlatih dengan dirinya sendiri dan menyakiti tubuhnya sendiri. Saat Suchen pulang ke rumah, Ying pun langsung memberitahu tentang kondisi psikis dan mental suaminya. Namun, karena memberitahu orang gelo dengan mengatakan bahwa kamu gelo adalah suatu keniscayaan, maka Suchen tidak mempercayai ucapan istrinya dan tetap meyakini jika ilusi yang ia alami adalah sesuatu hal yang sangat nyata. Keesokannya, Suchen kembali berlatih dengan dewa wushu yang sebenarnya hanya ada di dalam pikirannya saja. Yang perlu digarisbawahi adalah ilusi yang Suchen alami saat ini bukanlah sesuatu yang muncul akibat stres ataupun depresi, melainkan muncul dari alam bawah sadarnya sebagai bentuk motivasi agar menumbuhkan kembali tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Untuk Xiaoying, ia pun ngahuleng tarik setelah mengetahui pasti akan kondisi mental suaminya. Alih-alih berharap besar kepada Shen untuk menyelamatkan putra mereka, Xiaoying menjadi pesimis akan keluarga mereka yang akan berkumpul kembali. Sehingga daripada mengandalkan suaminya yang terus-terusan jadi ODGJ, Xiaoying pun memutuskan untuk pergi ke kota sendirian demi untuk menyelamatkan putra mereka dari genggaman Yuan kakaknya. Suchen sendiri terlihat masih sedang berlatih dengan dewa wushu yang setelah berkali-kali kalah. Ia akhirnya berhasil memenangkan pertarungan dengan satu bugeman yang membuat dewa Ususu terpental lulus menguasai semua jurusnya. Kini Suchen akan menghadapi pendekar kedua yaitu dewa mabuk, dan inilah yang terjadi. Ia melihat pukulannya ngeplos terhadap dewa mabuk. Suchen pun akhirnya percaya dengan ucapan istrinya terkait semua ini yang hanya ilusi semata. Tak ingin terus terjebak dalam pikirannya dan membuat sang istri kecewa, Suchen pun langsung menghentikan ilusinya dan memutuskan kembali ke really life yang sesungguhnya. Terlambat bagi Suchen untuk menyadari permintaan sang istri. Xiaoying sudah keburu pergi dengan meninggalkan sebuah pesan yang berbunyi, "Kang, bukannya aku tidak sayang padamu, tapi aku tidak bisa lagi mengandalkanmu. Demi keluarga kita berkumpul lagi, aku akan pergi menyelamatkan putra kita sendirian. Doakan aku, dan jangan lupa angkat jemuran yang tadi pagi." Singkat cerita, sampailah Ying di kediaman sang bapak gubernur Ewan, alias kakak kandungnya sendiri, sempat menangis terharu ketika bertemu dengan putranya setelah 3 tahun berpisah. Kebahagiaan mereka pun langsung berakhir saat Yuan muncul dan memeluk keduanya yang dengan bermodalkan kayu kecil tajam yang ia bawa dari dalam hutan. Xiaoying pun bermaksud membunuh kakaknya sendiri. Tetapi ya tak lama mereka pun dikejutkan oleh kemunculan Suchen yang datang menyusul. Meskipun latihannya dianggap gila dan tak masuk akal, namun jurus yang ia kuasai bukanlah sesuatu yang abal-abal. Bahkan kedua pendekar kembar pun mampu dengan mudah ia kalahkan. Menyadari Suchen tidak akan berhenti, Yuan pun buru-buru menyuruh anak buahnya untuk membawa Ying pergi ke hutan. Mereka mengubur Ying di dalam sebuah kotak dengan titik lokasi yang tidak diketahui oleh siapapun. Yuan sengaja melakukan hal itu demi untuk membuat Suchen menderita. Daripada membiarkan Suchen hidup bahagia dengan Ying adiknya, Yuan lebih rela jika sang adik mati tanpa bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Sampai segitunya loh, selesai mengubur Ying, dua penjaga pun kembali ke istana untuk melaporkan tugas mereka, di mana Yuan kembali menunjukkan kekejamannya dengan menghabisi kedua anak buahnya sendiri demi untuk tetap menyembunyikan titik lokasi yang dikuburkan. Selesai dengan dua pendekar kembar, kini giliran Suchen akan menghadapi Yuan sang raja terakhir. Dan inilah yang terjadi. Berlokasi di ruang bawah tanah, gaya bertarung Suchen sangat jauh berbeda dengan 3 tahun yang lalu. Meski Yuan tidak bisa dilukai, tapi kekuatan dan kegesitan berhasil Suchen ungguli. Yang hal itu terbukti ketika Suchen berhasil membanting Yuan berkali-kali. Masih dengan lapisan emas hitam yang dijahit pada tubuhnya, Yuan mulai memimpin pertarungan dengan berpindah tempat bertarung ke lokasi yang tidak worth it sama sekali dan sangat sempit, yaitu di dalam sumur ular. Tetapi keluar dari sumur ular, Suchen berhasil membalikkan keadaan dengan cara meningkatkan kecepatan pukulannya.
bahkan berhasil merobek sebagian lapisan emas hitam yang menempel pada tubuh Yuan. Tak bisa terus seperti ini. Shou Chen pun menggunakan rantai besi untuk melindungi tangannya dari jurus tinju 5 racun. Dan inilah hasilnya. Saat Shou Chen akan menghabisi Wan, si Ujang sempat mencegah sang ayah melakukannya. Tetapi Shou Chen yang sudah dikuasai amarah pun tetap membunuhnya, sampai akhirnya, ya, hanya Yuan lah satu-satunya orang yang tahu di mana Ying dikubur. Dan sekarang, Yuan sudah kepalang modar. Saat pergi keluar, salah satu anak buah yang mengubur Ying pun sempat memberitahu hutan tempat Ying dikubur. Tapi, kuburu mati sebelum sempat menyebutkan titik lokasinya. Sir, terlambat. Sudah saat Shou Chen dan putranya masih melakukan penggalian, Ying sudah keburu maut akibat kehabisan oksigen. Sehingga rasa penyesalan ini akan menghantui Shou Chen selamanya. Dan tak ada yang bisa ia lakukan dengan hal itu. 1 tahun kemudian, tepat saat negara barat memasuki Cina dan membawa budaya baru, Shou Chen hidup menggelandang bersama putranya, menjadi seorang pemabuk akibat stres kehilangan istri tercintanya. Bahkan, ketika si Ujang membelikan uang terakhirnya untuk makan mereka berdua, Shou Chen yang setiap saat selalu dalam kondisi mabuk pun memakan seluruh ubi rebusnya, tanpa menyisakan sedikit pun untuk putranya. Saat terjadi keributan di sebuah warung, muncullah orang pemerintahan yang cukup terpandang, bernama, kita panggil saja Samsul. Samsul ini adalah ketua Federasi Wushu Cina yang sangat mencintai seni bela diri negaranya. Ia sempat terlibat perdebatan dengan orang barat yang selalu mengejek seni bela diri Wushu akibat selalu kalah dalam pertandingan di arena. Saat akan pergi, Samsul tak sengaja melihat si Ujang dan ayahnya yang tampak kelaparan, di mana Samsul yang baik hati pun memberikan mereka sejumlah uang, berharap itu akan cukup untuk mengenyangkan perut keduanya. Dan ya Allah, bukannya dipakai untuk beli makan putranya, Shou Chen malah pergi ke sebuah bar untuk membeli minuman keras yang karena kesadarannya hanya separuh. Shou Chen salah mengambil gentong minuman milik orang lain, sehingga inilah yang terjadi. Saat terjadi ribut-ribut, alam bawah sadarnya kembali aktif dan memunculkan sosok Dewa Wus dalam penampilan yang baru. Kini ia berubah menjadi Dewa Mabuk, dan sempat mengajari beberapa gerakan yang disebut dengan jurus Dewa Mabuk, yang sampai hari ini dikenal oleh semua orang. Tak lama setelah Shou Chen menguasai jurus Dewa Mabuk, pemilik warung pun memanggil Samsul untuk membereskan masalah di sana. Dan alangkah terkejutnya Samsul saat mengetahui bebunguk pengemis tersebut ternyata adalah sosok jenderal yang menjadi atasannya dulu. Karena ternyata Samsul adalah mantan anak buah kepercayaan Shou Chen sewaktu masih di kemiliteran. Di sebuah gubuk, Samsul pun menceritakan tentang kondisi dunia bela diri yang sedang kacau balau. Orang-orang dari negara barat banyak membunuhi para pendekar di sebuah pertandingan di dalam arena. Besok siang, Samsul akan turun langsung ke lapangan dengan menjadi salah satu peserta, demi untuk menunjukkan kehebatan bela diri Cina di mata dunia. Samsul hanya berharap agar Shou Chen berhenti minum, supaya bisa merawat putranya dengan baik. Namun, ia malah menitipkan si Ujang kepada Samsul, karena sudah tidak layak untuk merawat seorang anak. Tak rela meninggalkan ayahnya sendirian, Ujang pun meminta maaf kepada Samsul, karena tidak bisa ikut dengannya. Ujang kembali ke dalam gubuk, dan akan tetap menemani sang ayah apapun keadaannya. Keesokan paginya, Shou Chen terbangun dengan sebuah surat yang dibuat oleh Ujang yang isinya adalah ketulusan sang anak yang justru akan balik merawat ayahnya. Dalam kondisi sadar itulah Shou Chen akhirnya terharu dan memutuskan untuk menonton acara pertandingan Samsul sesuai dengan permintaan dari si Ujang, bertempat di sebuah arena pertandingan yang diselenggarakan oleh orang-orang barat. Samsul pun terlihat sangat senang melihat Shou Chen hadir di sana untuk menontonnya. Sempat diusir karena bau letak. Penjaga akhirnya mengizinkannya masuk setelah Samsul memberikan jubah dan topi yang lebih terhormat. Saat Samsul sedang bersiap-siap, kita akan melihat seorang petarung barat yang baru saja membunuh salah satu ahli bela diri Cina tanpa batas aturan tertentu, di mana Shou Chen justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menikmati minuman keras yang disediakan secara gratis, sembari menonton Samsul yang sebentar lagi akan bertarung. Saat waktunya tiba, Samsul akan melawan seorang petarung berbadan tinggi besar
yang secara selewat mustahil untuk dikalahkan. Namun dengan basic wushu selama di kemiliteran yang sudah diasah kembali selama bertahun-tahun, Samsul tetap dengan kepercayaan dirinya yang tinggi. Dan inilah yang terjadi. Sesuai prediksi, Samsul langsung babak belur dengan mudah oleh petarung barat ini. Melihat teman ayahnya akan dibunuh, si Ujang pun, si Kyong Kanyong, masuk ke dalam arena untuk mencegahnya. Dan tiba-tiba, ya, hanya dengan satu kali pukulan di kepala bagian samping si petarung barat, langsung tumbang saat itu juga. Di mana saat Su Chen akan keluar dari arena, muncullah petarung lain yang mencegahnya untuk pergi. Sehingga Su Chen akhirnya harus melawan dua petarung sekaligus yang memiliki badan besar-besar. Namun dengan jurus Dewa Mabuk yang baru ia kuasai, Su Chen berhasil mengatasi keduanya, dan melihat ini sebagai hiburan yang menarik, panitia pun mengerahkan seluruh petarung barat yang ia miliki. Yang meski Su Chen cukup hebat dalam pertarungan, namun jika terus-terusan dikeroyok tanpa henti, ia pun merasa kelelahan juga. Dan inilah yang terjadi. Meski Su Chen sudah agak babak belur, ia masih bisa bangkit dan tetap melanjutkan pertarungan. Sadar jika penantang kali ini adalah orang yang kuat, si panitia pun menyuntikkan obat khusus penghilang nyeri kepada salah satu petarungnya. Dan semakin beratlah lawan yang harus Su Chen hadapi. Di sisa-sisa terakhir tenaganya, Su Chen melihat wajah Ujang yang menangis, minta pertarungan dihentikan. Tak ingin membuat putranya kecewa lagi, Su Chen pun mengerahkan seluruh kekuatannya dan berhasil menumbangkan si petarung sampai pertandingan selesai. Ketika Su Chen berdiri, semua orang pun langsung berteriak, "Speed! Speed! I love you!" Speed seketika Su Chen menjadi pahlawan bagi semua orang dan dicatat dalam sejarah sebagai legenda sesungguhnya yang menciptakan jurus Dewa Mabuk yang terkenal sampai hari ini.